إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat begitu banyak kepada kita semua. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada pagi hari ini kembali kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan atas ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, jadi pada Allah berikan nikmat yang sangat begitu luar biasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita nikmat keamanan. Dengan nikmat ini kita mampu untuk beraktivitas, demikian pula mampu mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala hingga wajib kita untuk bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat, demikian pula diberikan nikmat keamanan, istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhirnya kita menjadi insan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Kemudian saya mengucapkan adalah atau mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kita lupakan salawat dan salam tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini insyaallah taala tema kita kaji adalah pembahasan yang selanjutnya tentang masalah riba. Kemudian pula macam-macamnya dan juga contohnya dalam kehidupan kita setiap harinya. Dan sudah kami sampaikan bahwasanya asal dari muamalah ini hukumnya adalah halal. Dikatakan dalam kaidah al-aslu fil asya' atau al-aslu fil muamalati al-ibahah wal hil. Asal dari segala perkara atau asal dari segala transaksi itu hukumnya adalah boleh-boleh saja. Ya kecuali telah datang hadis maupun di ayat Al-Quran yang menerangkan tentang keharaman akan transaksi tersebut, maka baru kita katakan ini transaksi yang tidak boleh untuk kita lakukan. Dan sudah kita sampaikan bahwasanya seluruh transaksi itu hukumnya adalah asalnya adalah halal ya, baik itu offline maupun yang online maupun cash maupun kredit dan lain sebagainya, ini semuanya halal. Namun ketika ada faktor-faktor yang merusak transaksi halal tersebut, maka bisa jadi transaksi yang awalnya halal itu menjadi haram. Apa saja itu? Yang pertama apa? Masih ada ingat? Yaitu pertama adalah yang kita jelaskan pada hari ini, yaitu adalah riba. Yang kedua adalah gharar atau spekulasi atau untung-untungan, alhamdulillah sudah dijelaskan secara detail ya. Yang ketiga adalah kezaliman. Yang kezaliman dalam transaksi, maka transaksi yang halal ketika masuk dalamnya itu ada kezaliman, maka kemudian menjadi haram transaksi tersebut. Dan sangat begitu penting kiranya kita untuk mempelajari akan hal ini, karena memang ini adalah hal yang bersifat dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena kita adalah makhluk sosial yang butuh akan orang yang lainnya. Demikian pula kita butuh akan barang-barang yang kita inginkan, dan akhirnya kita pun melakukan transaksi jual beli. Nah, sehingga wajib kita untuk mengetahui hukumnya, karena kalau tidak kita akan mudah untuk terperosok dalam keharaman. Karena dikatakan oleh seorang penyair, ya Arabtu lisyar la lisyar walakin litamtih wa man lam ya'rif asyar yaqfih. Beliau mengatakan, aku mengetahui keburukan bukan untuk menjalankan keburukan tersebut, tapi agar aku mengetahui keburukan.
Karena orang yang tidak mengetahui keburukan, maka mudah dia untuk terjerumus dalam keburukan tersebut. Maka juga sebagaimana kemarin yang sudah kita sampaikan tentang riba, yang nyatanya secara sadar maupun tidak sering kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka ini penting kiranya kita untuk belajar di masalah ini. Demikian pula seorang yang dia itu sudah mencicipi riba atau mencicipi keharaman yang lainnya, layaknya sudah masuk virus dalam tubuhnya yang akhirnya bisa melemahkan fungsi akalnya, dan kemudian dia pun terkurung dalam pikiran dia sendiri yang tadi akalnya sudah disempitkan atau sudah tumpul. Karena Allah Azza wa Jalla berfirmankan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 75, Allah firmankan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang yang makan harta riba itu tidaklah dia bangkit kecuali seperti orang yang mabuk karena kesurupan setan. Ini ya translate-nya, ini ada terjemahannya. Kemudian mereka mengatakan apa? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Kenapa? Karena mereka mengatakan jual beli ini sama dengan riba. Yang artinya adalah dia akan mudah mengatakan kalau kita itu enggak meriba, saya dapat modal usaha dari mana? Kalau saya itu enggak meriba, saya bisa misalkan punya rumah dari mana? Kalau saya nggak meriba, saya dapat kendaraan saya dari mana? Nah, ini kita jadi sempit pikirannya karena memang kita sudah disuntik oleh virus riba ini. Akhirnya kita pun mudah untuk menyerah dalam keadaan, dan bahkan kita pun mengatakan kalau saya itu nggak meriba, saya itu nanti makan pakai apa? Padahal sudah jelas kalau makan pakai apa? Pakai nasi jawabannya. Ya, namun seperti itulah betapa orang-orang ketika sudah mencicipi riba, maka kemudian dia mudah untuk mengatakan riba itu boleh-boleh saja. Kalau kita nggak meriba nggak bisa kita hidup dan lain sebagainya. Kemudian zaman ini sekarang, bagaimana orang-orang apakah bisa orang-orang mengatakan tidak meriba? Padahal zaman sekarang ada zaman seperti ini. Padahal bisa saja. Dan juga pikiran-pikiran negatif yang lainnya, maka harus kita keluarkan. Karena penting juga kita untuk senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tatkala kita meninggalkan keharaman, Allah akan siapkan kehalalan buat kita, bahkan berkali-kali lipat. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah firmankan di setiap kesulitan yang kita hadapi, Allah siapkan dua kemudahan. Allah firmankan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesulitan itu ada kemudahan. Setiap kesulitan ada kemudahan. Kata para ahli tafsir, maksudnya di sini adalah inna ma'al usri atau inna ma'al usri, atau kesulitan Allah bawakan dengan kalimat ma'rifah, ada alif lam. Kalau ma'rifah itu khusus artinya. Beda ketika Allah katakan yusra, Allah sebut dengan kalimat nakirah atau umum, sehingga dikatakan setiap Allah berikan kesulitan hidup kepada kita sekali, Allah sediakan bagi kita kemudahan dua kali. Bagi orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya juga terkadang kita pun berasumsi yang tidak benar gitu tentang masalah ini harta kita akhirnya. Emang ada orang yang tidak meriba gitu ya. Kemudian juga kadang kita pun dikatakan Ustaz itu cuma bisa ngomong aja, nggak bisa prakteknya dan lainnya. Ya, maka ini adalah semua hal yang perlu kita hindari kita hindari dan lain sebagainya. Dan saya juga ini sebagai pelajaran, dan saya pun termasuk sebagai korban dari riba tersebut Jadi mana rumah saya jual, kemudian tanah dan lain sebagainya, tak kelar-kelar nih, mungkin beberapa tahun ini baru kelar ketika tahun kemarin ini. Ini betapa dahsyatnya, ketika itu kami nggak tahu itu riba. Kemudian kita tahu riba, Masya Allah, ternyata memang luar biasa itu penyakitnya, demikian pula efeknya. Maka alhamdulillah rabbil alamin, bagi kita yang Allah berikan kemudahan untuk bisa ngaji bareng-bareng dan juga untuk bisa ingin memahami transaksi ribawi ini, insyaallah. Baik kita akan masuk ke dalam pembahasan. Namun sebelumnya kita akan merojaah terlebih dahulu Jadi biar ada
masih adalah yang ketinggalan ilmu sedikit insyaallah. Iya, sudah kami sampaikan pada pertemuan terdahulu tentang riba al-bai', ya. Macam riba yang pertama adalah riba dalam jual beli atau ketika tukar barang, ya. Jadi mana ini adalah berkaitan dengan komoditi riba. Jadi kalau kita bertukar dengan komoditi riba maka harus berhati-hati. Ada 3 rumusnya ya, kita jelaskan pada pertemuan terdahulu atau kaidah yang dibawakan oleh para ulama kita. Apa itu? Yang pertama adalah kalau kita saling menukar barang yang sejenis, misalkan contoh rupiah dengan rupiah, atau beras dengan beras, atau kurma dengan kurma, atau yang lainnya, contoh yang lainnya ya. Syaratnya ada 2. Masih ingat yang pertama apa? Harus sama rata, atau harus sama takarannya atau nominalnya sama. Yang kedua harus kontan. Nah, ini masih pada ingat kan? Nah, ini harus kontan. Ini syarat ini kaidah yang pertama ya. Kalau kita tukar rupiah dengan rupiah atau garam dengan garam atau yang lainnya syaratnya 2. Nah, ini masih buka-buka kulit. Yang pertama apa? Harus sama nominalnya. Yang kedua apa? Ya harus kontan. Nah kemudian kalau kita bertukar barang yang berbeda, tapi klasifikasinya itu sama, misalkan mata uang, ya kan ada kelasnya ya, yaitu kelas mata uang dengan alat tukar dengan emas dan perak. Kelas yang kedua adalah bahan makanan pokok yang bisa ditakar dan bisa bertahan lama. Kalau kita menukar barang yang tidak sejenis, tapi kelasnya sama, contoh menukar uang dengan emas, perak dengan emas, atau rupiah dengan dolar, ini kan sama-sama kelasnya. Syaratnya itu harus terpenuhi hanya satu, apa itu? Kontan saja. Ya, jadi nominalnya beda apa? Ya, namanya beda. Yang penting dia kontan. Nah, kalau nggak kontan, maka dia terjerumus dalam riba, namanya riba nasi'ah atau riba kan ada penangguhan. Ya contoh adalah karena kita menukar palas ya antara rupiah dengan dolar, kemudian ada jedanya misalkan ya, jadi misalkan besok baru kita datang lagi rupiah dengan bahan pokok. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pertemuan terdahulu sudah kami sampaikan akan hal ini. Dan pada hari ini insyaallah taala kita akan jelaskan macam riba yang kedua, namanya adalah riba ad-dain atau riba al-qardi. Riba ad-dain atau riba al-qardi atau riba hutang piutang uang. Riba ad-dain atau riba al-qard atau riba hutang piutang uang. Nah, inilah barangkali yang kita akan sampaikan ya, yang dimana pertanyaan banyak pada pertemuan terdahulu tentang hal ini. Bagaimana kalau kita pinjami dan lain sebagainya. Nah, inilah riba yang sekarang kita jelaskan. Karena pada pertemuan yang terdahulu ini kita jelaskan tentang riba yang berkaitan dengan tukar menukar komoditi riba. Ya. Nah, kalau sekarang akan berkaitan dengan ad-dain al-qard atau hutang piutang uang ya, hutang piutang uang. Hutang piutang uang. Ini berkaitan dengan, dan sebagaimana sudah kami sampaikan tadi, al-aslu fil muamalati al-ibahah, asal dari segala muamalah transaksi itu hukumnya boleh-boleh aja. Demikian pula kita minjem, baik itu minjem barang, demikian pula minjem uang itu boleh-boleh saja. Kita minjam uang kepada teman kita, boleh atau enggak? Boleh. Yang penting apa? Penting dibayar. Ya, jangan sampai amnesia mendadak. Ya, saya nggak punya utang sama teman saya. Ya, jangan. Karena hutang ini berkaitan kalau nanti sampai di akhirat. Harus dibayar, ya. Harus dibayar. Maka asalnya tadi ini boleh-boleh saja, hutang piutang itu, hutang piutang uang ini. Namun ketika ada sesuatu yang terlarang masuk riba dalam hutang piutang uang itu, sehingga dikatakan ini menjadi haram karena memang ini ada transaksi riba. Apa saja itu? Ya, riba al-qard atau riba dalam hutang piutang uang terjadi yang pertama ya, terjadi kapan? Yang pertama adalah ketika ada syarat penambahan nominal pada saat akad. Ketika ada syarat penambahan nominal pada saat akad. Ketika ada syarat penambahan nominal pengembalian pada saat akad. Ini adalah riba.
tersebut sebagai riba apa? Riba fadl atau riba kan ada penambahan. Ya, contohnya bagaimana sih? Contohnya misalkan saya datang ke si A. Ah, ya saya pinjam dong uang 1 juta. Oke, siap. Ini 1 juta uang. Tapi ingat ya, nanti balikin menjadi 1,2 juta. Boleh atau tidak? Tidak diperbolehkan. Dan sudah kami sampaikan ya, baik ini transaksi yang berjalan di tengah-tengah kita, ya, yaitu dengan teman kita kah? Atau dengan apa? Lembaga keuangan kah? Atau bahkan dengan ustaz mereka. Tetap nggak boleh, ya, yaitu ketika minjem uang disyaratkan ada kelebihan. Begitu. Paham ya? Paham tadi? Misalkan contoh, minjem uang 2 juta, kemudian kembalikannya jadi 2,2 juta. Ya, ada bunga ya, ada bunga kelebihan dalam dalam pengembalian hutang. Disyaratkan ketika akad, maka tidak diperbolehkan dalam syariat. Maka ini banyak terjadi ya, yang hal ini. Yaitu misalkan di lembaga keuangan, ketika kita melihat seperti ini, kita minjem uang, ya, atau pembiayaan. Mungkin kalau minjem agak ya ada ya. Namun kalau kebanyakan sekarang adalah pembiayaan. Misal saya mau biaya untuk buat rumah, pembiayaan namanya juga kan. Jadi kita itu mendapatkan uang dari bank, misalkan 100 juta, misalkan dibayar dengan tenor tahunnya sekian, ternyata kita hitung itu menjadi 110 juta. Riba kah ini? Riba. Walaupun namanya misalkan pembiayaan rumah atau yang lainnya, selama kita nerima duitnya, nih dari lembaga keuangan, kemudian kita pakai uang tersebut untuk ya buat rumah kita, kemudian kita cicil ke dia, itu bukan kita membeli dari bank, bukan. Tapi bank sedang meminjamkan uangnya kepada kita. Dan banyak misalkan contoh. Misalkan ya transaksi ya. Jadi contoh adalah kalau kita buka YouTube itu ada kambing, ya, atau apa, orkes atau yang lainnya itu biasanya iklan paling pertama itu ya bunganya ringan 0,3% atau yang lainnya. Ini kita kan minjam sama dia kan, kita minjam uang sama mereka, kemudian ada bunga ada bunga kelebihan tatkala kita untuk mengembalikan uang tersebut. Boleh atau tidak ini? Tidak boleh. Namanya apa? Riba apa namanya? Riba fadl atau riba kan ada penambahan. Paham ya? Oke, kita kalau masih kurang paham kita ambil case lagi. Ya banyak, misalkan contoh, kalau umpamanya nih kita di marketplace ya, di marketplace kita mau beli sesuatu, kita nggak punya duitnya, nggak punya duit kita, tapi kita ingin beli. Biasanya kita dengan menggunakan apa tuh? Ada di situ ditawarkan oleh marketplace untuk pembiayaan, namanya apa? Pay later ya. Boleh atau tidak itu? Hah? Kenapa nggak boleh? Bukannya jual beli kredit itu boleh? Saya beli motor, ya, motor yang saya dapatkan, duitnya belakangan saya cicil, kan boleh kan? Nggak masalah. Kenapa pay later nggak boleh? Nah, itu diantaranya. Nah, ternyata kita ketika menggunakan pay later itu, bukan kita itu beli barang kepada marketplace itu, baik yang hijau, mana apa lagi, biru, orange, merah kuning hijau kecil kencang biru, itu ya. Jadi tatkala kita pakai pay later itu, bukan kita itu beli barang kepada mereka. Jadi kalau misalkan dia membeli barang buat kita, kemudian dia menjualnya kepada kita itu ya, kreditan, ya kan boleh ini. Tapi tidak terjadi seperti itu. Yaitu apa? Mereka tidak membeli sama sekali dari pedagang aslinya itu. Tapi apa? Kalau duit buat kita, minjemin duit buat kita, dan kemudian 2,95% atau 3% ya untuk pengembaliannya. Maka ini hukumnya tidak diperbolehkan. Jadi pay later itu
Bukan kita transaksi kredit sama dia, bukan. Tapi hakikatnya kita sedang minjem duit sama mereka. Paham? Nah, ini yang terjadi. Makanya punya peleter-peleter yang udahlah jangan. Ya, ya, hapus-hapus yang seperti itu. Jangan. Tidak hanya haram. Ya, nanti malah menjadi bahan keributan antara suami sama istri. Ini istri saya dapat dari mana ya? Kok setiap hari ada paket-paket terus? Perasaan kalau ngasih duit gak sebanyak ini, tapi paket datang terus. Wah, jangan-jangan istri saya miara tuyul. Itu kan udah fitnah. Ternyata tuyulnya dia sendiri kan. Minjem peleter. Kan jadi fitnah jadinya. Atau kemudian jadi cekcok dan lain sebagainya. Ini banyak hikmah yang terkandung dalam pelarangan karena hal ini. Ya sehingga banyak daerah yang Allah alam ya yang melarang yang ada peraturan melarang pay letter ini. Ya pay letter ini tidak diperkenankan karena ribanya nampak sekali, yaitu apa pengembalian hutang piutang yaitu dengan bunga 3% setiap kita transaksi ya. Jadi hakikatnya saya itu minjam duit dari dia, ya minjam duit dari mereka kemudian ya saya dikasih pinjaman kan ada limitnya tertentu, kemudian saya beli barang dari yang saya inginkan. Ini tidak diperbolehkan sama sekali ya. Ini hukumnya terlarang. Nah demikian pula jual beli kredit ya. Jual beli kredit itu asalnya boleh-boleh aja. Ya boleh-boleh saja. Para jumhur para ulama kita mengatakan hukumnya jual beli kredit itu boleh-boleh saja. Baik taksir itu boleh-boleh saja. Baik itu bayarannya itu sama dengan cash. Cashnya 2 juta, kreditnya 2 juta. Alhamdulillah. Atau berbeda dengan cashnya. Cashnya misalkan 3 juta, kemudian kreditnya menjadi 6 juta. Itu tidak masalah sama sekali. Para ulama kita membolehkan akan transaksi baik taksid atau jual beli kredit. Jumhur mengatakan diperbolehkannya para ulama kontemporer. Ya, mungkin beberapa ulama yang tidak bolehkan seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Namun kebanyakan para ulama kita menghukumi hukumnya adalah boleh-boleh saja selama belum ada keharaman dalam transaksi kredit tersebut. Apa sih contoh transaksi kredit tersebut ini yang terlarang? Begini, saya butuh handphone, datang ke tukang kredit. Pak, saya mau kredit handphone. Handphonenya merek apa? Misalkan Samsung, misalkan. Ya kan kalau disebut namanya berabe juga kan. Ya, Samsung. Oh, nggak ada Samsung nih. Kemudian tahun berapa? Tipenya gimana? Oh, pokoknya saya jelaskan detail ribet jangan ngerti. Udahlah, pusing saya nggak dengarnya. Duitnya ini. Berapa sih di sana kamu tahu nggak tokonya? Tahu. Saya tahu noh. Di Jakarta jual handphone itu 5 juta. Ya udah nih, saya kasih uangnya 5 juta ya, silakan beli. Kemudian nanti balikan ke saya jadi 7 juta. Ini boleh atau tidak? Ini kredit atau enggak sebenarnya? Bukan. Tapi ini minjam uang. Nah, minjam uang ada kelebihannya. Ribanya tadi berapa? 2 juta. Karena tadi saya minjam 5 juta, dikembalikan menjadi 7 juta. Ya ini tidak diperkenankan ya. Jadi kalau ada minjem uang, ini transaksi simpelnya ya. Transaksi simpelnya adalah minjem uang tidak boleh disyaratkan untuk ada penambahan tatkala akad. Ya kalau ada maka riba. Ya. Kemudian memang banyak transaksi kontemporer seperti tadi kan. Ketika kita minjamnya pinjol atau yang lain, bagaimana hukumnya kita katakan tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan akad. Nah demikian pula transaksi yang terjadi masyarakat kita yang riba ad-dain atau riba karena ada hutang piutang ini ya, kemudian ada penambahan, ada syarat penambahan, banyak ya. Di antaranya adalah apa ya? Jasa titip, tahu jasa justip ya? Justip yaitu menalangin ya, caranya ada dengan cara menalangin uang, minjemin uang dulu gitu. Contoh misalkan ada seorang yang dia safar ke Amerika misalkan, kemudian dia beli barang tertentu, ditawarkan kepada kita nih. Mau nggak bayar beli ini nih? Kemudian akhirnya dia bukan niatnya untuk jual beli sebenarnya, tapi dia menggunakan duit dia dulu, minjemin duit dia ya. Kemudian dibelikan barang, kemudian nanti akan ada penambahan. Jadi justip itu hukumnya macam-macam ya. Kalau memang akadnya adalah ya talangin dana dulu, ini terlarang. Ya kalau memang ada kelebihan, namanya adalah yang tersebut sebagai riba. Kalau memang dia minjem uang, kemudian ada penambahan.
Namun kalau akadnya yang lain, misalkan contoh adalah akadnya adalah jual beli biasa, artinya yang dari Amerika tadi dia beli barangnya dulu, kemudian dia sudah dapatkan barangnya, kemudian ketika di Indonesia menjual kepada kita, maka boleh-boleh saja ketika memang akadnya jual beli. Tapi banyaknya ini tidak, ya. Banyaknya itu adalah akadnya adalah talangin, ya, yaitu minjemin uang dan ada kelebihan. Maka ini tidak diperbolehkan. Juga demikian, yang sama dengan ini, demikian pula sama dengan tadi pay letter atau yang lainnya adalah kalau kita membeli barang tertentu dengan menggunakan penyedia layanan tertentu, misalkan contoh mungkin apa saya sebutnya ya, kredit itu, tahu kan? Ya ada fee-nya, kredit dan teman-temannya itu. Kita itu bukan transaksi jual beli sama mereka. Mereka itu membeli barang buat kita, kemudian kita beli dari dia. Enggak. Tapi apa? Mereka itu nalangin, tahu nalangin ya? Minjemin duit ke kita. Minjemin duit, kemudian kita ada uangnya kan, kita beli barang tersebut. Maka ini hukumnya sama, ya, adalah riba. Tidak diperkenankan dalam syariat. Kenapa sih tidak diperkenankan? Karena tadi hutang piutang dengan syarat di akad ada penambahan nominal, maka tidak diperbolehkan dalam syariat. Oke, paham apa enggak nih? Ya, kalau paham ya. Kalau paham, mudah-mudahan dipahami. Yang selanjutnya, contoh yang lainnya apa? Arisan. Nah, arisan. Arisan boleh atau enggak? Oh, kencang banget. Boleh, boleh. Aduh, ngeri-ngeri sedap jadi saya yang bahas ini. Iya, arisan itu hukumnya secara hukum asal boleh insya Allah taala enggak apa. Arisan itu boleh insya Allah taala, tapi permasalahannya ada masalah gitu. Permasalahannya arisan uang itu adalah akadnya, ya, pure akadnya itu murni hutang piutang. Akad yang terjadi dalam arisan itu adalah hutang piutang. Jadi nggak ada ceritanya ketika kita itu ikut arisan, kemudian kita dikocok ya kayak ininya, kemudian nama kita keluar, kemudian dikatakan, oh ini rezeki anak soleh, nggak ada kayak gitu. Karena padahal ini adalah bukan rezeki buat ya, bukan ini kita dapat duit ya, tapi kita punya hutang sama orang-orang semua. Gitu. Kalau kita keluar pertama, kemudian teman-teman kita 9 orang belum keluar tandanya saya punya hutang ke 9 orang. Jadi hutang piutang ya atau arisan itu akadnya hutang piutang murni. Dan dalam syarat hutang piutang dikatakan kullu qaddin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang uang yang ada manfaatnya, ada kelebihannya, ada yang dapat manfaat, ada yang dapat untung, ada yang dirugikan, maka itu riba. Tapi saya belum paham di mana ini arisan ribanya. Belum ada tuh. Belum ada, tadi masih aman. Alhamdulillah masih boleh. Nah, kemudian akhirnya saya, ini 10 orang anggota ya. 10 orang anggota ikut arisan, dan di antara anggota tersebut adalah saya ikut. Jadi saya dan 9 teman-teman saya ikut arisan. Dan saya juga sebagai pemegang uang arisan. Ya, pemegang uang arisan saya nih. Saya mengelolanya, kemudian saya pun nanti, ya pokoknya saya mengelola nih. Kemudian saya pun memberikan akad kepada teman-teman saya 9 orang itu. Ini uangnya saya pegang ya, maka kalau yang megangnya saya tentu saya perlu ada ininya lah, kelebihan lah. Ya, jadi setiap ada yang keluar, maka harus memberikan atau akan dipotong oleh saya 2% misalnya. Maka 2% ini apa? Riba. Kenapa? Karena saya sama teman-teman saya itu lagi hutang piutang dan saya dapat untung dari hutang piutang tersebut. Paham di mana ribanya? Nah itu. Ya, atau nggak ada akadnya misalkan ya. Nah, kemudian tiba-tiba saya dapat apa? Hadiah dari teman saya yang ini. Ya, nanti kita jelaskan waktu ini ya. Tapi intinya arisan itu ketika saya menentukan di saat akad ya, ingin hutang arisan itu saya katakan yang keluar itu akan dipotong 2% untuk saya. Ini adalah riba, tidak diperbolehkan. Nah, solusinya bagaimana kalau arisan mau boleh? Adalah kita kalau mau memang dapat uang, kita di luar dari peserta arisan. Gitu ya. Kalau memang maunya kita mau ikut arisan, mau tidak mau kita tidak boleh untuk
dapat uang sama sekali. Tidak boleh. Tidak boleh mensyaratkan ada uang di sana. Yang kita dapatkan, yang kita dapat manfaat dari arisan tersebut. Ya, ini adalah solusi yang pertama. Kalau mau dapat untung, mau tidak mau kita tidak boleh ikut arisan. Kita di luar orang yang ikut arisan. Tadi 10 orang, kita hanya yang megang, kemudian akan dikurangi untuk saya karena saya sebagai yang megang uangnya, kemudian juga ada uang jasa atau yang lainnya. Maka selama saya nggak ikut transaksi utang piutang tersebut, maka boleh-boleh saja. Paham ya, insya Allah ya? Ya, insya Allah diperpahami, insya Allah. Ya demikian pula gadai, ya demikian pula gadai. Gadai apapun itu, gadai sawah, gadai handphone dan lain sebagainya. Maka tidak boleh ada syarat dalam gadai tersebut ada penambahan dari uang yang kita pinjam. Contoh, saya misalkan ya ke seorang, saya gadaikan sawah saya. Saya minjam uang Pak 5 juta. Oke. Nanti kembalikannya 1 juta ya Pak, kemudian sawah kita pegang dulu. Nah ini nggak boleh, ini riba. Karena saya minjamnya 5 juta, dia akan harus kembalikan jadi 7 juta. Ribanya berapa? 2 juta. Ya. Atau dia nggak ngomong gitu, nggak apa-apa Pak. Ya, Bapak minjemin 5 juta, ya nanti tak kembalinya juga 5 juta misalnya. Tapi syaratnya ini sawah saya yang garap. Maksudnya adalah yang memberikan uang, yang memberikan pinjaman dia yang menggarap sawahnya, dia dapat hasil panennya, ini pun sama riba. Karena barang gadai itu tidak boleh untuk dimanfaatkan, tidak boleh dipakai kecuali adalah hewan ternak. Ya, seperti sapi ya, yang bisa kita ambil susunya. Karena kalau nggak diambil susunya ini, ya nanti ya mubazir lah gitu, diperbolehkan. Namun selain dari itu tidak boleh dipakai, misalkan motor, handphone ya, ada teman yang menggadaikan handphonenya, ya sudah kita ambil handphonenya, tahu di laci, kita nggak pakai. Kemudian dia minjem, nominalnya dikembalikan harus sama gitu. Kalau dia nggak bisa bayar, barulah handphone ini kita jual untuk menutupi hutang dia kepada saya. Nah ini masalah gadai ya, masalah gadai. Nah ini banyak sekali macam-macamnya ya, dan semoga dari kasus-kasus yang saya sampaikan di sini bisa kita pahami ya, yaitu kullu qadin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang uang yang ada manfaatnya maka itu riba. Ingat ya, setiap hutang piutang uang yang saya sebutkan, setiap hutang piutang uang yang ada manfaatnya maka itu riba. Gitu. Nah kalau kita minjem sesuatu ada manfaatnya, boleh nggak? Misalkan contoh, saya minjem motor kepada si A, saya pinjam motor dong. Oh ya udah nggak apa-apa, tapi ada syaratnya, harus ya isi bensinnya sampai full. Motornya Kawasaki lagi ya. Ini disyaratkan begitu. Riba dah. Ini ada syaratnya, ada minjem, ada kelebihan, ada manfaat dia, dapat untung, dapat bensin, apalagi tangkinya gede. Riba kah? Tidak. Ini enggak riba. Karena tadi kita ngomongin meminjam apa? Uang. Nah, kalau minjam misalkan kita minjam pulpen, minjam pulpen sama teman, itu dapat manfaatnya kita. Ya dapat tintanya itu kan, riba kah? Tidak. Atau yang lainnya misalkan minjem motor disyaratkan harus mengembalikan dengan full tank ya, bensinnya itu enggak riba insyaallah ya. Misalkan minjem mobil ya pokoknya semacam itu maka tidak riba. Karena riba yang dijelaskan adalah kullu qardin, setiap hutang piutang uang. Ya, kemudian ada manfaatnya, ada keuntungannya maka dia tersebut sebagai riba. Nah, ini untuk yang nomor 1 ya. Riba qard terjadi yang pertama adalah ketika ada mensyaratkan penambahan nominal pengembalian tatkala akad. Ini yang pertama, riba qard itu ya. Yang kedua adalah terjadi dalam riba qard adalah penambahan nominal saat masa pelunasan. Penambahan nominal saat masa pelunasan. Baik itu dananya tidak flat ya, atau dananya itu berganti-ganti, berubah-ubah, maupun berbentuk hadiah, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi tidak boleh ada penambahan nominal ketika masa pelunasan. Maksudnya
belum lunas nih, tapi masih dalam masa pertengahan pelunasan gitu. Contoh bagaimana? Contoh misalkan, ya, saya minjem uang ke si A 1 juta. Kemudian si A mengatakan kepada saya, wah, alhamdulillah tadi habis ngaji. Maka kamu kalau minjem uang ke saya, kembalikan kepada saya 1 juta juga. Boleh atau tidak? Masih boleh, alhamdulillah. Nah kemudian karena tadi saya minjem ke si A uangnya 1 juta ya, saya dicicil dengan misalkan waktu 3 bulan. Saya cicil dengan waktu 3 bulan. Kemudian ketika di pertengahan cicilan itu, saya itu merasa terbantu banget dengan si A. Si A ini baik banget sama saya. Karena dia itu sudah minjemin saya duit. Karena saya datang ke si B sampai ke Z, nggak ada yang minjemin duit ke saya. Cuma si A aja lah baik banget sama saya. Nah kemudian akhirnya karena kebaikan tersebut, saya pun ngasih hadiah setiap bulannya sama dia. Ini boleh atau tidak? Tidak diperbolehkan. Ini adalah riba. Ya. Contoh lain gimana? Ya misalkan tadi saya punya hutang ke si A, A itu minjem uang ke saya. Karena kebaikan ke si A, saya pun datang ke si A. Ke sana yuk, kita makan bareng, saya traktir kok. Nah, ingat, traktir ini manfaat ya. Jika memang kita menraktir dia karena dia baik sama kita minjemin duit, ini adalah riba. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Kecuali memang saya itu dengan si A emang baik dari zaman dahulu kala. Artinya saya itu sering traktir dia, saya itu sering ngasih hadiah gitu ya. Jadi saya neraktir, saya ngasih hadiah bukan karena saya minjem duit dia. Paham? Inilah mengapa para asatid kita itu berbeda pendapat tentang hukum arisan-arisan lagi. Tapi yang keluar dia harus menyediakan apa? Makanan. Jadi seakan-akan hadiah di sini ya. Ya, seakan-akan hadiah. Namun tadi jika memang ini niatnya adalah karena hutang piutang itulah hingga akhirnya dia ngeluarin makanan, ya kan arisan keluarga ini ya setiap sebulan sekali dia kemudian dikocok keluar, besoknya bulan besok balik di rumah dia, ketika dia mengeluarkan makanan itu pemilik rumahnya itu disebabkan hutang piutang ini riba nggak boleh karena arisannya masih jalan ya. Tidak boleh ada hadiah di situ. Namun ketika memang ngeluarin makanan karena adat kebiasaannya, kan orang Indonesia seperti itu kan, ada orang yang datang ke rumahnya dikeluarin macam-macam. Nah ini kalau seperti itu tidak masalah. Nah ini bisa kita tinjau nih, arisan keluarga kita nih, yang keluar dia nyiapin makanan di rumahnya, ini riba atau tidak? Tapi yang saya lihat dari urf atau kebiasaan orang Indonesia itu yang mereka itu kalau ada tamu ngeluarin makanan banyak, itu menunjukkan ini tidak riba karena memang ini kebiasaan mereka. Jadi mereka ngeluarin makanan bukan karena utang itu, tapi karena memang kebaikan hati mereka karena ada tamu seperti itu. Ya bahkan juga ada orang yang arisannya keluar 5 juta, makanannya habis 8 juta. Kan ada kayak gitu. Tekor 3 juta. Nah, kan seperti itu ada. Jadi yang kedua ini, kalau kita ini masih punya utang sama teman kita ya, kita terlarang untuk memberikan hadiah, manfaat atau yang lainnya karena dia baik sama kita, karena dia minjem utang sama kita. Begitu. Kalau masih pusing, ya saya kasihkan lagi ya ilustrasi yang lain. Demikian pula tatkala kita arisan. Arisan, ya, saya juga sebagai anggota arisan, demikian pula saya adalah sebagai pengurus arisan yang ngurusin arisan. Dan kemudian saya tetapkan, wah saya tadi habis ngaji, saya sebagai pengurus arisan, saya tidak akan mengurangi 2,5% dari duit bapak semua, tidak. Pokoknya duit bapak sama ibu aman. Yang didapatkan adalah yang diberikan kepada, dikumpulkan adalah apa yang didapatkan. Jadi nggak ada yang saya dapat manfaat sama sekali. Saya baik tuh, masya Allah, alhamdulillah. Tiba-tiba, tadi kan 10 orang ya, akarnya sudah bagus. Tadi saya sebagai anggota, demikian pula pengurus. Saya sudah tahu kalau saya dapat untung ini riba. Akhirnya saya tidak mau dapat untung di sana. Tiba-tiba dikocoklah misalkan kocokan yang pertama keluar si A lagi. Dapatlah dia 10 juta. Karena memang satu orang itu masing-masing 1 juta, dapatlah dia 10 juta. Nah, masalah, boleh. Ya alhamdulillah.
Nah, kemudian dia pun ngasih duit ke saya karena jasa saya. Dikasihlah ke saya 200.000. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena ini hadiah, sedangkan transaksinya masih berjalan. Utang piutangnya masih jalan. Boleh kalau sudah selesai semua. Nanti di poin yang ketiga kita akan jelaskan, ya. Begitu, ya. Nah, demikian pula kalau kita ini misalkan transaksi di lembaga keuangan, kita lembaga keuangan, ya. Misalkan di bank kita katakan. Kan MUI menjelaskan bunga itu, ya, bunga, bukan. Bunga bank itu adalah riba. Kenapa? Karena memang bank itu bukan nyimpen duit kita, tapi apa? Minjem duit kita. Minjem duit kita, kemudian kita dapat keuntungan berbentuk bunga. Walaupun nggak banyak sih, ya. Ya paling 2.000, ya tergantung yang masuknya juga sih duitnya. Ya, kalau yang miliaran sih agak banyak. Cuma nggak banyak, ya. Ini riba kata Majelis Ulama Indonesia. Fatwanya kenapa? Karena memang bank itu minjem duit kita, kemudian kita dapat keuntungan. Sedangkan kita masih menjadi nasabah dia. Ngerti nggak kenapa buang abang riba? Itu, ya. Jadi bank minjem duit kita, kemudian kita dapat manfaat. Itu berbentuk bunga. Maka jangan kita pakai bunga tersebut. Nah, kemudian kita masih terus jadi nasabah dia. Terus, ya, karena memang kita tidak punya solusi lain, ya, memang. Makanya para ulama kita pun menjelaskan, ya, menabung di bank karena memang belum ada solusinya, dan kita yang penting memperbaiki niat saja, yaitu kalau ada ribanya kita tidak memakainya atau kita infakkan kepada kepada hal sosial seperti bangunan jalan atau yang lain, begitu, ya. Karena kita tidak ada solusi ini yang real sekarang. Kenapa? Kalau zaman dulu mungkin, ya, menaruh uang di bawah bantal aman. Kalau sekarang kita naruh uang di bawah bantal, kalau nggak suami yang ngambil, nah kita sendiri yang ngambil. Habis, ya. Terus kemudian, ya, anak juga yang ngambil. Kita yang ngambil, kita teriak tuyul, tuyul yang ngambil, padahal kita. Nah, akhirnya kita belum ada solusi nih, ya. Maka kita menabung di bank syariah. Nih, mudah-mudahan sebagai, ya, kesana ke arahnya adalah ke arah solusi kita inginkan. Demikian, ya. Nah, selanjutnya, gimana ribanya tuh? Ketika kita menjadi nasabah mereka, kita itu masih menjadi nasabah. Dia masih minjemin duit kita tuh, karena kita nyetor atau kita transfer atau yang lainnya, mereka mengambil uang kita di sana. Nah, kemudian mereka memberikan setiap tahun atau setiap bulan itu kalender, gelas cantik, kan, ya, atau yang lainnya. Maka ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Riba. Karena hakikatnya bank minjem duit kita, sedangkan kita belum selesai transaksinya sama dia, dan kita dapat hadiah, dapat keuntungan. Maka tidak diperbolehkan. Jadi kalau dapat, jangan diterima. Kalau diterima, kasih ke yang lain. Ya, kasih ke yang lain. Demikian pula, ya, undian berhadiah melewati mereka. Mereka akhirnya menghubungi kita dapat mobil. Jangan ngomong rezeki anak soleh. Karena memang ini tidak diperkenankan, disebabkan kita di situ masih terkait utang piutang dengan mereka dan ada keuntungan, maka tidak diperbolehkan. Ya, ini demikian, ya, tentang masalah penambahan nominal saat masa pelunasan, ya, saat masa pelunasan. Ini jadi kalau kita tadi, ya, walaupun yang poin yang kedua ini, poin yang kedua yang tadi disampaikan, walaupun nggak ada omongan di awal, omongan di awal itu baik-baik aja. Maksudnya apa? Kamu minjem uang saya 1 juta, baliknya 1 juta. Boleh. Tapi kemudian di masa pelunasan, ya, tiba-tiba ada yang ngasih hadiah dan lain sebagainya, ada penambahan, maka ini tersebut sebagai riba. Begitu. Nah, 2 hal ini yang terlarang dalam hutang piutang uang. Yang pertama adalah disyaratkan dalam akad ada penambahan. Yang kedua adalah walaupun nggak disyaratkan, tapi ada penambahan ketika masa pelunasan. Nah, kemudian Ustaz, bagaimana kalau utangnya sudah selesai? Ya, maka hukumnya adalah boleh-boleh saja. Nah, Nabi SAW mengatakan, Inna khiyarakum ahsanukum qada'an. Sesungguhnya orang yang paling terbaik di antara kalian adalah orang yang paling terbaik membayar hutangnya. Jadi boleh kalau itu. Misalnya bagaimana? Saya minjem uang ke si A mulu, ya, ke si A 1 juta. Kemudian saya katakan, Pak A, nanti saya akan bayar akhir bulan. Alhamdulillah akhir bulan pun akhirnya datang dan saya punya uang. Saya datang ke si A, ini 1 juta, ya. Ini buat antum, alhamdulillah terima kasih udah bantu alhamdulillah sudah ada uangnya. Ini 1 juta saya bayar utang saya. Ini 50 juta buat Anda.
Boleh atau tidak? Boleh, tapi ini cuma cerita doang. Kalau mungkin terjadi kayak gitu ya. Tapi secara hukum boleh. Karena apa? Karena hutangnya sudah lunas. Hutangnya sudah lunas, boleh-boleh saja. Seperti tadi ya, ketika arisan pun boleh. Arisan sudah selesai non, udah selesai semuanya, udah keluar semua. Nah kita kasih nih, makasih ya, udah ngurusin duit kita, udah ngatur ini, boleh nggak? Boleh, karena udah selesai akadnya gitu. Jadi kalau mau ngasih, tunggu semuanya selesai dulu. Kalau masa pelunasan masih berjalan, tidak diperbolehkan karena ini tersebut sebagai riba. Ya, jadi ini adalah dua hal. Yang pertama yang kita jelaskan ya, riba, yaitu penambahan nominal di akad ya. Yang kedua adalah penambahan nominal ketika di pertengahan pelunasan. Adapun tadi kalau selesai pelunasan, maka boleh insyaallah ta'ala. Ya. Dan yang ketiga, Masya Allah, jam 10 ya. Yang ketiga adalah ya, riba khor terjadi kapan? Yaitu ada denda keterlambatan. Nah, ini pun sama ya. Ada denda keterlambatan, maka ini disebut sebagai riba jahiliyah. Ini bapaknya riba yaitu denda, ya. Bunga denda keterlambatan ini adalah bapaknya riba. Disampaikan ya oleh Zaid bin Aslam. Beliau mengatakan kana riba fil jahiliyah, riba di zaman jahiliyah itu adalah an yakuna lirrajuli 'ala ar-rajuli al-haqqu ila ajal. Itu seorang berhutang kepada orang lain fa idza halal ajal, apabila temponya sudah datang, kemudian qala ataqdi am turbi. Kamu mau bayar sekarang atau kamu enggak? Kalau enggak, maka akan ditambahin nominal. Ini bapaknya riba, ini adalah riba jahiliyah, yaitu denda keterlambatan tatkala pelunasan. Tatkala bayarnya itu di luar tempo yang sudah disepakati. Maka ini terlarang dalam syariat. Nah, tadi kan yang poin 1 sama 2 kita jelaskan tentang utang piutang utang aja ya, utang piutang uang aja. Nah, kalau yang poin ketiga ini, denda keterlambatan itu adalah baik kita minjem duit sama orang maupun kita beli barang sama orang dengan cara kredit. Ini hukumnya sama, riba. Contoh apa? Minjem uang sama orang, misalkan temponya tanggal 10 ya, bayarnya setiap bulan, dan qadarullah saya terlambat 1 hari, kemudian ada denda 0,25%, misalkan. Ini riba. Demikian pula saya beli mobil ya, kemudian setiap bulan ada denda kalau memang di luar tanggal 10, misalkan lebih dari tanggal 10, ada denda 0,25% per harinya. Ini pun riba, karena sudah ada persyaratan adanya ya ziyadah atau adanya penambahan dalam hal tersebut, namanya adalah riba jahiliyah. Jadi begitu ya, ini yang berkaitan dengan masalah macam-macam riba al-qard atau riba-riba dalam hutang piutang, yaitu ada 3 di sini, yaitu penambahan dalam nominal ketika akad, kemudian penambahan saat pelunasan, yang ketiga adalah ketika ada denda keterlambatan. Nah, kredit ini tadi kita katakan boleh ya, namun kalau sudah di sana ada denda keterlambatan ini belum syar'i. Ya, ini belum syar'i. Jadi denda keterlambatan itu dihapuskan. Itu baru dikatakan syar'i, karena ini adalah riba jahiliyah. Walaupun denda ini akan diberikan kepada orang miskin ya, disebut sebagai takzir atau takwid ya, dalam bahasa definisi syariahnya DSN ya, ada Dewan Syariah Nasional. Namun Allah alam tetap terlarang, karena memang ini adalah riba jahiliyah, denda karena memang lambat membayar. Kenapa? Karena hutang piutang itu adalah akadnya tabarruk atau akadnya adalah membantu orang. Maka ketika ada kesulitan orang lain, ya kita bantu. Ya, Nabi SAW mengatakan, man yassara musliman, yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan seorang muslim, maka Allah akan mudahkan dunia maupun di akhirat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an ya tentang hal ini. Wa in kana du usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau seorang minjam duit sama kita, kemudian dia susah untuk mengembalikannya, maka tunggu saja sampai dia mampu untuk mengembalikannya. Dan itu kata Nabi SAW adalah man andara mu'siran. Siapa yang memberikan tempo yang berlebih kepada orang yang enggak bisa bayar hutangnya, maka setiap hari dinilai apa? Pahala sedekah. Jadi kalau ada orang minjem duit ke saya 1 juta, dibayar setiap tanggal 10, tanggal 10 belum dibayar, tanggal 11 saya sabar
setiap tanggal 11, 11, 12 sampai seterusnya ya, saya berikan tempo lebih ya, saya dapat pahala sedekah berapa? 1 juta. Ya, Masya Allah. Maka di sini ya kita untuk banyak membantu kaum muslimin ya, dan untuk kita terhindar dari riba dan mencoba untuk terhindar dari riba. Nah, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Ini mungkin yang kami sampaikan dalam kajian pada hari ini, dan mohon maaf karena banyak pertanyaan. Sebagaimana biasa kami hanya menerima pertanyaan lewat kertas saja ya, karena untuk mengefisienkan waktu. Dari bawah dari atas? Dari atas. Jika pergi haji dan umrah, memakai dana talangan dan dibayar oleh-olehnya dengan cara dicicil, bagaimana hukumnya? Ya, kalau memang akannya hutang piutang ya, kita minjem dulu ke orang, kemudian kita cicil, maka ini ada kelebihan, maka ini adalah riba. Nah, kemudian bagaimana dengan di bank ya, di bank syariah atau yang lainnya? Maka dilihat dari angkanya. Ya, terkadang bank syariah itu membeli dulu, membeli dari mereka al-mausufah fi dimmah. Membeli mereka akadnya itu, membeli mereka akad sewa hotel, ya travelnya itu dibeli dulu ya, ininya kemudian dijual kepada kita. Kemudian dikatakan dana talangan. Padahal bukan talangan, tapi dia membeli kemudian menjual kepada kita. Kemudian kita mencicil ya dengan harganya berlebih. Ini tidak mengapa kalau memang mereka membeli dulu fasilitas tersebut. Ya, al-mausufah fi dimmah atau akad itu, akad yang terjadi ya antara travel dengan umroh dibeli gitu ya, kemudian dijual kepada kita. Ini nggak apa-apa kan, seperti travel umroh. Orang travel umroh, dia kan menjual sesuatu yang belum ada sekarang. Karena ini fasilitas kan, nanti akan di sini dan lain sebagainya. Kemudian terkadang ada juga maklarnya, ada juga resellernya. Dia pun ya memberikan wakil kepada yang lain untuk menjualnya gitu. Maka ini boleh. Namun kalau memang hutang piutang dari bank ini adalah talangan murni, minjam uang kita dapat uangnya atau dibayarkan oleh mereka, maka tidak diperbolehkan. Allah Ta'ala. Ustadz, kalau kita kredit barang, tetapi akannya titip beli barang, titip beli barang, karena orang yang mengkreditkan takut salah membeli barang, jadi diberikan uangnya saja untuk pengembalian sesuai dengan cicilan yang disepakati. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya, jadi ini konsekuensinya. Jadi kan keuntungan itu ya harus sepadan dengan risk atau kerugiannya gitu ya, atau ya pokoknya adalah bisnis itu ada untung ada ruginya, ini harus dipikirkan sehingga mau tidak mau tidak bisa kita beli kecuali sama orang lain. Misalkan ada orang yang kita nggak paham, kemudian ternyata saudara kita, kakak kita paham, oh saya tahu barangnya kok, saya tahu yang beli di mana. Saya titip ke dia, dia beli dikasih ke saya, baru saya kasih ke dia, boleh. Namun kalau tadi saya memberikan uang sama dia, dia membeli barang tersebut, ini adalah kamu plus kredit, padahal ini adalah minjem uang, ya. Wallahu ta'ala. Ini tidak diperbolehkan ya, karena ini adalah kamu plus kredit. Mau bertanya Ustaz, kalau dikasih hadiah dari pegawai bank, boleh diterima atau tidak ya? Ya, Allah alam ya. Namun ya sebagaimana sudah kami sampaikan dalam kaidah dikatakan al-kasbul muharramu fahuwa muharramun ala kasidihi duna man akhadahu biwajhin masyru'. Para ulama kita mengatakan harta haram itu haram bagi pelaku transaksi, bukan orang yang mendapatkan dengan cara yang mubah. Artinya adalah ketika seorang mencuri, kemudian dia membeli air putih, ya kita karena kita ada warung, dia membeli air putih di kita 3.000 ini hal buat kita walaupun duitnya dari hasil mencuri. Karena transaksinya beda. Yang haram adalah dia, ya sedangkan kita ada transaksinya mubah-mubah saja. Nah, sehingga Allah alam ini boleh kita untuk menerimanya. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima hadiah dari orang-orang ya Yahudi. Bahkan beliau pun pernah keracunan kan di tahun 7 Hijriah ya di perang Khaybar diberikan daging oleh wanita orang Yahudi ya, Nabi SAW itu menerimanya. Sedangkan dikatakan wa aklihimur riba. Ya, orang Yahudi itu makan harta riba, ya. Jadi ini wallahu alam ini boleh. Namun kalau kita ingin wara, ingin takwa sama Allah, khawatir dengan apa yang masuk dalam tubuh kita atau yang kita miliki, kita berikan kepada yang lain, ini lebih baik. Allah.
Penjualan tanah kepada pegawai bank ribawi, hasil penjualannya halal atau tidak halal, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan, kecuali ini untuk dibuat ribawi. Ya, jadi kita menjual tanah tapi dibuat untuk transaksi ribawi di sana. Ya, transaksi haram di sana. Nggak boleh ya. Kalau kita tahu itu nggak boleh. Misalkan contoh kita punya kontrakan, kita tahu kontrakan ini nanti dipakai untuk diskotik, misalkan terlarang kita untuk mengkontrakan kepada dia. Demikian pula ya, jual beli pisau itu boleh atau enggak? Boleh. Tapi kalau ada orang yang ribut tuh, tiba-tiba datang saya Pak, jual apa? Saya beli pisau, boleh atau enggak? Jangan kita jual. Kenapa? Kita tahu kalau kita jual sama dia, dia pakai buat mukul atau dia nusuk orang itu. Demikian. Iya. Mobil dinas tapi mobilnya kerjasama dengan koperasi. Boleh dipakai atau tidak? Nah, ya boleh, nggak masalah. Kita yang penting kita nggak ada sangkut pautnya di sana. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau tanyakan tentang seorang pegawai sebuah perusahaan. Dia dapat gaji setiap bulannya. Kerjaannya pekerjaan biasa, mubah. Tapi mungkin perusahaannya itu boleh atau bagaimana ya? Beliau tanyakan tentang orang yang menjadi pegawai dalam sebuah perusahaan yang mubah. Boleh, artinya dia adalah pekerjaannya boleh-boleh saja. Tapi untuk menggaji karyawannya aja itu perusahaan pinjam duit ke bank ribawi. Bahkan modalnya pun dari bank ribawi. Orang ini galau nih, ya. Saya sebagai pegawai, walaupun kerjaan saya halal, tapi duit saya dari hasil minjem duit ke bank. Juga perusahaan dari hasil ribawi. Akhirnya bertanyalah kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Akhirnya Syekh mengatakan pada dia, apakah engkau ikut serta dalam tanda tangan transaksi riba itu? Enggak. Ikut jadi saksi enggak? Enggak. Maka boleh, enggak apa-apa. Karena engkau bukanlah orang transaksi riba tersebut. Karena transaksinya berbeda antara engkau dengan atasan. Ini adalah atasan ya. Sedangkan dia hanyalah pegawai dan dia kerjanya boleh-boleh saja. Sehingga kalau memang ini mobilnya dapatkan dengan cara riba, itu boleh kita pakai ya. Tidak masalah sama sekali insya Allah. Jadi juga sama, misalnya kita itu punya mobil dengan sistem ribawi. Mobilnya dibakar apa dijual? Ayo, saya nanya. Kita itu beli mobil dengan cara ribawi. Mobilnya dibakar apa dijual? Jangan dibakar, jangan dijual. Karena mobil itu adalah halal buat kita. Yang haram apa? Transaksinya. Transaksi ribanya harus kita selesaikan secepatnya. Jadi kalau mobilnya itu ya boleh-boleh saja kita untuk pakai. Karena memang kata Allah itu, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kalian itu bertobat, bagi kalian anak modal. Maksudnya adalah barangnya ini. Maka boleh, tidak mengapa kita pakai. Allah. Bagaimana hukum KPR Bank Syariah? Ya, di ya, bagaimana KPR Bank Syariah? Meskipun dalamnya ada Dewan Syariah. Barakallahu fiik. Ini tergantung dengan akad yang terjadi ya. Akad yang terjadi bagaimana? Tapi yang saya ketahui beberapa developer bekerja sama dengan Bank Syariah, akadnya alhamdulillah bagus. Akadnya bagus, tidak ada ribanya dan lain sebagainya. Diminta MOU-nya dirubah-rubah. Ini alhamdulillah saya menyaksikan sendiri ya, beberapa perumahan itu ini boleh ya. Jadi tergantung akad yang terjadi. Karena banyak yang mengatasnamakan syariah tapi masih belum syariah. Tapi intinya gini aja, kalau memang masih ada dendanya, kemudian pembayarannya tidak flat, ya naik-naik terus tuh ya, naik terus tiap bulannya, ya sesuai dengan suku bunganya atau bagaimana, ini tidak tepat dikatakan sebagai syariah. Nah, jika teman butuh usaha dan melakukan beli hasil apa ini riba, tergantung. Kalau bagi hasil, yang kita harus waspada yang pertama, kalau teman kita ngomong seperti ini, ayo, saya punya usaha, kamu mau naruh saham ke saya enggak? Nanti setiap bulan kamu akan dapat 10% dari modal yang kamu berikan. Ini riba. Enggak boleh. Ya. Atau dikatakan seperti ini. Ya, nanti modal kamu pasti akan kami kembalikan selama 2 bulan. Misalkan akan kembali pokoknya. Jadi kamu modalnya balik, kemudian keuntungan pun kamu dapat. Ini riba. Karena ini adalah minjam meminjam uang dengan adanya kelebihan. Karena apa?
Karena bagi hasil atau mudharabah dalam Islam itu yang pertama, keuntungan itu bukan dari modal, tapi dari margin, dari apa? Dari keuntungan usaha dibagi persentase, itu bukan dari modal, tapi dari hasil usaha. Kemudian modal itu tidak disyaratkan harus balik. Jadi kalau ya perusahaannya itu bermasalah akhirnya bangkrut ya, maka modal tidak wajib maka modal kalau habis ya tidak ada kewajiban pengusaha untuk mengembalikan uangnya, karena tidak boleh ada penjaminan modal harus dikembalikan walaupun diusahakan untuk dikembalikan. Bismillah. Boleh nggak umrah pakai uang arisan? Boleh, yang penting bayar aja nanti. Boleh. Yang penting tadi ya arisan. Pak Ustadz, mending tak apa? Pura-pura nggak tahu. Mending sumbang ke Palestina atau ke saudara yang kesulitan. Nah, kos kieu tah, ya. Kenapa ngomongin ini pas lagi ada Palestina gitu? Kan saudara kesulitan mah dari zaman dulu itu udah sulit saudara kita mah. Ya jangan pas sekarang begini baru kita mendingan ke saudara. Saudara antum dari dulu udah susah. Kenapa baru sekarang mikirin begini ya? Begitu. Jadi yang seperti ini kata para ulama adalah talbis asyaiton. Khawatir ini adalah buayanya syaiton, bisikan setan gitu. Kan seperti itu. Contoh misalnya begini. Kita masuk di bulan Ramadan. Kemudian kita pun langsung berpikir, waduh, mendingan saya baca Quran sebanyak-banyaknya khatam, ataukah saya mempelajari maknanya? Dua-duanya bagus kan? Tapi karena dia bingung, baca Qurannya kagak, ya, mudah tadabbur juga tidak. Demikian pula yang seperti ini ya. Mending ke Palestina apa ke saudara kesulitan? Ke Palestina yang kagak akhirnya, yang kesulitan juga enggak. Maka jangan menjadi talbis. Jadi kalau kita bisa dua-duanya silahkan, ya. Kalau bisa dua-duanya silahkan gitu ya. Walaupun tentu jawabannya kita sudah tahu. Sedekah kepada keluarga itu lebih afdol. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu falahu ajron, dapat 2 pahala, sedekah sama silaturahim. Namun jangan dibenturkan gitu. Ya kalau sekarang Palestina mendesak, ya kita bisa membantu dia. Kemudian kalau buat saudara ya kita bisa nanti atau bisa sebelumnya begitu. Jangan dibenturkan. Nah, kalau ada yang pinjam uang ke kita, terus pas pengembalian uangnya suka dibarengin dengan makanan atau barang sebagai tanda terima kasih dipinjemin uang. Boleh enggak? Jadi ada orang yang pinjam uang sama kita 1 juta, dia balikin 1 juta sama plus seblak 1 porsi. Boleh? Boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Jangankan 1 porsi, 253 porsi boleh. Yang penting dimakan. Boleh insya Allah. Tidak apa-apa karena hutangnya sudah lunas. Bolehkah kita ikut arisannya, akadnya memberikan uang jasa atau jalan karena dia keliling? Uang arisan utuh tidak dipotong, nilai uang jasa disamakan dan ditentukan sama yang megang. Mohon pencerahannya. Nah, jadi inilah yang tersebut sebagai riba jika memang dia pengelola arisan ini adalah sebagai anggota. Kalau memang mau seperti ini, baiknya dia di luar anggota saja, yaitu dia keliling dan mengatakan nanti uang arisan akan dipotong sekian buat saya. Karena kalau dia itu sebagai anggota, maka dia dapat keuntungan ya dari hutang piutang tersebut. Walaupun dia ada jasanya, karena di antara transaksi yang diharapkan, Nabi mengatakan, ini belum dijelaskan ya, ini sebagai tambahan juga, dikatakan nahan Nabi SAW anil bai'i wassalam. Nabi SAW melarang jual beli dengan digabungkan dengan hutang piutang. Nabi melarang hutang piutang jika digabungkan dengan jual beli. Kumaha itu teh gimana maksudnya? Maksudnya adalah seperti ini. Ini kan transaksinya adalah hutang piutang, arisan plus transaksi adalah jasa. Dia udah baik, udah keliling. Ini nggak boleh karena ini menjadi riba. Jadi kalau boleh ya tadi, dia nggak ikut hutang piutang, artinya dia keluar dari anggota, kemudian kita berikan uang jasa. Ini boleh, insya Allah. Jasa kooperasi bersama, membelikan barang bagi anggota lalu dicicil dengan tempo waktu, tapi ada lebih 3% diangkat dari pembelian sebagai hasil. Apakah boleh, Ustaz? Ya, maksudnya ini kreditan ya. Kreditan, kemudian ada lebih 3% keuntungan, kemudian nanti dibagikan untuk anggota-anggota ya. Ya masalahnya boleh aja, cuma arisan itu apakah itu doang asahannya? Enggak, tapi ada pinjam meminjam. Nah, ini yang dikhawatirkan. Pinjam-pinjam anggota ada kelebihannya, ini riba. Ini tercampur. Jadi kalau ada SHU-nya ya, kita sebagai anggota arisan,
anggota koperasi, dapat SHU, tahu SHU ya? Ya, sisa hasil usaha, ada di situ laporannya, misalkan keuntungan dari pinjam meminjam 2 juta, keuntungan kredit barang 3 juta, kita dapat 5 juta, nah 2 juta kita sedekahkan kepada yang lain, karena ini bukan punya kita, ya ini adalah riba. Nah, Allah. Bagaimana hukum pegawai bank syariah? Nah, dalam hati selalu khawatir dan menasihati untuk mencari pekerjaan lain, tapi jawabannya syariah itu transaksinya adalah jual beli. Mohon penjelasan. Benarkah jual beli ya? Ya, benarkah jual beli? Maka di sini perlu diperketat lagi. Benarkah jual beli yang terjadi di bank syariah juga? Karena bank syariah pun menginduknya sama, mana? Bank Indonesia, semuanya sama. Dan tentu mereka punya peraturan-peraturan kan diantaranya adalah tidak boleh bank itu tidak boleh punya aset kan? Sebagaimana terjadi pada tahun 98 ya ketika krisis moneter itu. Ya, bagaimana itu terjadi kemudian bank punya aset dan akhirnya dijual-jual ya kemudian Allah alam ya akan hal ini dan kemudian dari situlah ya dikatakan bank tidak boleh punya aset Allah alam kalau masalah ini ya cuma yang saya dengar seperti itu. Jadi ini mungkin bagaimana secara terperinci hukumnya mungkin nanti ditanya ustadz yang lain ya seperti Musti Suaidi ya yang beliau lebih pakar akan hal ini dan yang saya tahu memang ini masih bermasalah ya maka lebih utama adalah kita ke tempat yang lain ya kerja ke tempat yang lainnya walaupun memang ya berusaha untuk ya syariah namun ya nyatanya masih banyak yang belum syariah dan mudah-mudahan kita terus dukung ya untuk saya semoga doakan juga untuk semoga bisa syariah full dalam bank syariah tersebut. Adapun secara hukum bekerjanya saya belum bisa menjawab. Apakah mengocok arisan termasuk mengundi nasib? Bagaimana hukumnya? Gimana ngocok arisan mengundi nasib? Dikocok yang keluar mati itu kan? Tidak ada mengundi nasib di situ. Tidak ada. Karena Allah firmankan memang mengundi nasib adalah yang di mana Allah firmankan apa dalam Al-Maidah itu innal khamra wal maisir wal ansab wal azlam. Azlam ya, mengundi nasib dengan anak panah. Itu bagian dari amal syaitan, bagian dari najis dan juga dari perbuatannya setan. Namun ini ketika mengundi nasib dengan anak panahnya orang-orang musyrikin. Mereka mengundi nasib ini kalau misalnya anak panah ini keluar dari rumahnya. Ini namanya adalah tatoyur. Tatoyur itu adalah merasa sial. Begitu. Nah sedangkan tidak semua mengundi itu adalah salah. Seperti Nabi SAW itu mengundi istrinya ketika mau safar. Beliau membawa istri yang mana nih? Beliau undi dulu. Yang keluarlah akhirnya yang ikut sahabat bersama Nabi SAW sehingga tidak tersebut sebagai mengundi mengundi nasib ya. Jadi boleh saja. Boleh ya dengan kocokan tadi tidak mengundi anak nasib dengan tidak mengundi nasib ya. Karena memang yang dimaksud dengan mengundi nasib adalah hurufat tatoyur ya, merasa sial. Bagaimana hukumnya kita ikut asuransi kesehatan dengan pembayaran premi dibayar di muka untuk setiap tahunnya? Ya. Jika yang kita dapatkan berbeda dengan yang kita bayar, misalnya kita baru bayar sekian, kemudian kita dapatnya itu banyak dan ini dimiliki oleh swasta, maka ini goror. Ya asuransi ini goror ya, karena sudah dimiliki oleh swasta. Kemudian mendapatkan keuntungan di sana. Jadi mengundi nasib. Nah, ini baru mengundi nasib orang. Jadi kalau memang dia sakit dapat uang banyak, kalau enggak ya berarti tidak. Kemudian ya keluarnya ketika ada insiden lah, ketika ada kecelakaan baru keluar. Kemudian ya bisa untuk diklaim tapi tidak sesuai atau yang lainnya tunggu berapa tahun dan lain sebagainya dan akan berbeda nominalnya. Maka ini bermasalah namanya al-ghurur. Kalau memang ini dipegang oleh swasta. Namun kalau dipegang oleh pemerintah maka diperbolehkan seperti BPJS. Ya hanya saja di awal kemunculan BPJS itu ada dendanya. Namun yang saya ketahui dari keputusan Presiden ya, Kepres tahun 2019 kalau tidak salah, tetapkan tidak ada dendanya lagi ya, kecuali ketika dia rawat inap dan tidak dibayarkan BPJS baru ada dendanya. Maka BPJS kan dipegang oleh pemerintah kemudian tidak ada dendanya, maka Allah alam ini para asatid kita banyak memandang ini boleh ya Allah Ta'ala. Pakai paylater yang tanpa bunga karena pinjam sekarang bayar bulan depan, tempo 1 bulan tidak ada bunganya. Tapi
tapi kita justru dapat cashback. Apakah cashback itu riba buat digunakan kan? Benarkah pay letter tidak ada bunganya? Ya. Tapi intinya ketika ada perjanjian misalkan ada bunga, maksudnya di sini mungkin karena kita bayarnya enggak terlambat atau bagaimana gitu ya, enggak ada kelebihan. Tetap ya, walaupun kita membayar enggak ada kelebihan denda, tapi akadnya sudah ada di situ. Ketika ada lebih, kita bayarnya di luar tempo, yang melebihi tempo akan ada denda. Ini kita sedang ya menyetujui transaksi yang haram, kita tanda tangan atau kita ikut serta, maka tidak diperbolehkan ya. Dan juga demikian pula cashback yang ada ya dari mereka ya, cashback bahkan mendapatkan ya, maka ini wallahu alam ini kita tersebut sebagai transaksi ribawi karena memang kita masih berkutat hutang piutang bersama dengan mereka. Demikian. Minjam bertahun-tahun, lalu misalnya 50.000, namun saat bayar kita inisiatif bayar 50.000 plus sembako. Karena kebaikan meminjam bertahun-tahun itu mengingat nilai 50.000 saat itu berbeda. Boleh nggak? Boleh. Sembakonya 2 ton juga boleh. Apakah jika kita yang berjualan di all shop dibayar dengan pay letter kita kena dosa riba? Masalahnya kita nggak tahu. Tahu nggak? Nggak tahu. Dan tercampur di sana. Ya masuk ke rekber, kemudian ya masuk ke rekening kita. Seperti itu. Kita nggak tahu. Maka ini dihukumi ya maafu atau ya karena kita nggak paham. Dan tadi transaksinya berbeda. Antara kita dengan pembeli tidak ada masalah transaksinya. Cuma antara ya marketplace dengan pembeli inilah yang bermasalah. Jadi insya Allah ini boleh-boleh saja Allah. Saya minjamkan sekian ratus juta kepada kakak saya yang memiliki usaha dan bagi hasil pada akhir punasa kakak memberikan lebih nominalnya dari yang saya pinjamkan. Apakah kelebihan nominal itu termasuk riba? Iya, jika niatnya adalah minjemin duit. Kalau niatnya minjemin uang, harus dikembalikan sama. Makanya harus jelas. Kalau kakak kita usaha, kita ngasih uang itu ke dia, itu apa niatnya? Kalau niatnya pinjemin uang, harus dikembalikan sama. Tapi kalau niatnya usaha, ya kita harus siap konsekuensinya usaha kan. Kalau untung ya alhamdulillah, kalau enggak ya qadarullah. Seperti itu. Jadi bagaimana niat kita ketika memberikan uang? Kalau untuk usaha ada keuntungan, alhamdulillah. Ada orang minjem duit buat modal dagang, janjinya mau bayar. Seiring waktu dia tidak bisa bayar, padahal setiap hari dia jualan sayur. Yang saya ingin saya tanyakan, bolehkah Anda mengambil sayurnya seharga uang yang dia pinjam sama Anda? Ya komunikasi dulu lah ya. Dia langsung ngambil aja, langsung lari jangan. Ngomong dulu Bu, bukan punya utang nih. Kira-kira bagaimana nih? Terkis dengan saya ambil nih. Oh ya silakan Bu. Gitu. Ya udah silakan untuk boleh belajar. Dia jangan mentang-mentang boleh langsung lari aja. Saya termasuk orang yang menghindari produk Yahudi pada saya, alhamdulillah. Dan insya Allah seterusnya, alhamdulillah. Tadi saya melihat postingan Ustaz mengenai boikot produk Zionis. Postingan tersebut saya share di grup tugas saya. Namun saudara saya ada yang mendebat saya karena beliau bilang saya tidak boleh mempublikasikan hal ini kepada halayak umum karena itu hak pemerintah. Bagaimana menurut Ustaz mengenai hal tersebut? Ya kan ini kita hanya memberikan informasi saya memboikot gitu. Bukan kita itu ayo kita sweeping produk-produk Yahudi di sini. Itu baru tidak boleh karena harus sesuai dengan izin pemerintah. Kalau memang kita sudah mengumumkan ya, saya udah nggak pakai produk ini karena memang ini tidak masalah, bukan? Demikian pula para asatidz kita yang saya tahu ya, membaca tulisan-tulisan mereka itu mengatakan boleh untuk pribadi kita memboikot barang-barang tersebut boleh. Yang terpenting tadi kita tidak serta-merta langsung men-sweeping barang-barang tersebut di masyarakat, kemudian melazimkan, mewajibkan kalau tidak kamu harus begini. Nah ini salah, ya. Namun kalau kita itu inisiatif ini, alhamdulillah ini bagus ya. Dan kita ketika memberikan informasi kepada yang lain tentang sikap kita ini bukan bertanda kita mengumumkan untuk men-sweeping, memboikot, mewajibkan yang lain untuk men-sweeping atau yang tidak. Kita hanya menentukan tentang sikap kita, begitu saja. Allah. Jika mengutip arisan di RT untuk konsumsi ada dana tersendiri terlepas dari dana arisan. Dan saya ingin dapat arisan yang terakhir karena tidak mau berhutang. Bagaimana ya Ustaz? Iya, tidak mau berhutang tapi ngutangin orang ya. Iya, sama-sama aja sebenarnya. Enggak apa-apa, insyaallah alhamdulillah boleh ya seperti Allah.
Apakah boleh ketika kita membeli rumah dari bank dengan harga yang disepakati, nominal cicilannya bank menganjurkan kita membeli asuransi jiwa agar ketika yang meminjam itu meninggal maka cicilan kita dianggap lunas? Mohon penjelasannya, Ustaz. Justru Allah alam yang saya tahu ini adalah wajib ya, wajib disertakan ya, karena memang sudah besar juga. Kalau memang seperti itu, ini sebagai tabi saja atau sebagai pengikut. Dalam kaidah fikih dikatakan at-tabi tabi. Yang ikut itu dihukumi hanya sebagai ikut, tidak bisa menentukan sebuah hukum. Jadi kalau kita beli rumah, disuruh untuk asuransi, diwajibkan bahkan asuransi ini tidak menjadikan transaksi ini haram, enggak. Selama transaksi kita dengan bank itu boleh-boleh saja begitu. Jadi Allah alam yang saya ketahui itu bahkan diwajibkan oleh mereka karena memang sudah besar ini nominalnya sehingga ada asuransi di sana. Jadi mau tidak mau ya kita melakukannya. Dan ini tidak bisa menentukan hukum yang awalnya halal menjadi haram gara-gara transaksi tidak. Karena asuransi ini sebagai pengikut aja, bukan sebagai barang yang kita beli seluruhan. Nah, saya memiliki toko online di mana teman-teman saya sering titip jual. Saya iklankan, namun bayarannya serta mengisi barang di pemiliknya. Bagaimana prosedur yang sesuai dengan syariat agar transaksi titip jual yang saya lakukan halal dan sesuai dengan syariat? Iya, kalau memang ini punya anti saja, teman-teman yang menjual, maka yang pertama tentukan akad antara anti dengan mereka. Apakah mereka ini sebagai wakil anti teman-teman, agen lah, agen semua teman-teman? Kalau iya, maka alhamdulillah ketika ada yang membeli dia langsung kirim dari rumahnya. Misalkan dia mewakilkan anti ya untuk menjualnya, maka boleh insya Allah Ta'ala dia langsung mengirim dari rumahnya, tidak perlu ngirim dari ke rumah anti terlebih dahulu. Yang penting jelas akadnya, yaitu ketika teman-teman nitip, itu baik tandanya adalah mewakilkan anti nih. Udah jelas ini berarti kan? Maka ini boleh langsung dikirim dari rumah dia, ini tidak ada masalah. Manfaatan poin dari belanja online atau dari aplikasi apakah termasuk riba atau diharamkan? Jika poin ini dapatnya dari hutang piutang, tidak boleh. Ya. Namun jika poinnya dari belanja, para ulama kita berbeda pendapat. Kalau Syekh Shalal Fauzan mengatakan tidak boleh ya, tapi yang tepat adalah boleh-boleh saja. Ya semacam dikumpulkan poinnya atau misalkan yang mudah ya kita beli martabak sekali datang dapat 1 kupon. Kalau 5 kupon kita dapat gratis. Seperti itulah yang lebih mudah. Maka Allah alam ini adalah boleh-boleh saja karena transaksi kita adalah jual beli biasa. Demikian ya. Jadi Allah alam adalah boleh selama bukan hutang piutang. Kalau hutang piutang jelas tidak boleh seperti kartu kredit ada poinnya atau yang lainnya tidak boleh. Bagaimana hukumnya memberi modal dengan sistem bagi hasil per 3 bulan sekali tapi tidak ditentukan dari awal presentasinya? Harus tentukan. Jadi kalau kita usaha tentukan kita mau berapa persen. Kalau sekarang masih normal, nggak ada konflik karena baru awal. Nanti ke sana akan ada konflik. Kenapa saya dapatnya segini? Harus tentukan ya berapa ya, dan juga keuntungan harus persentasi, bukan real. Antum dapat 1 juta, saya 2 juta, bukan. Tapi harus persentasi. 50-50, 30-70 atau yang selainnya. Apa hukum saham? Ya, hukum saham beda-beda. Saham apa maksudnya di sini ya? Tapi kalau sudah akadnya adalah ya short selling, kemudian margin trading, maka tidak boleh. Karena ini dia riba ya, riba dan juga gharar jelas. Saya sudah menasihati bapak saya soal uang yang didapat dari proyeknya. Ada dana bangunan misal 30 juta, bapak saya pakai nota kosong. Jadi setiap satu proyek itu bapak dapat hampir 10 juta. Hukumnya manipulasi nota kosong. Sahih, itu tidak boleh. Ya, ini bagian dari khianat. Ya, jangankan nota kosong ya, mendapatkan fee saja dengan pekerjaan kita. Pekerjaan kita sudah dapat gaji dari perusahaan, tapi dapat uang dari orang lain saja, ini tidak boleh. Apalagi kita sudah berdusta dengan nota ini. Maka teruslah berdoa ya untuk Bapak Anti ini, demikian pula terus nasihati, karena yang terpenting adalah keberkahan. Khawatir tidak berkah harta. Demikian. Ibu saya pinjam uang ke nenek saya, tapi dikasihnya berupa emas sekian gram. Lalu emasnya dijual. Nah, sebaiknya ganti uang sesuai hasil jual emas atau sesuai dengan gram yang diberikan. Kalau Anti dapatnya adalah uang, kembalikan uang juga. Kalau dapatnya emas, kembalikan emas. Sesimpel itu. Jadi ketika Anti dapatnya emas, kemudian Anti jual, berarti Anti harus kembalikan apa? Anti
emas, karena kan dapatnya dari dia adalah emas gitu. Dikatakan dalam kaidah al-qada ala suratil ada, membayar itu sesuai dengan kita menghutang. Kalau yang emas kita dengan emas juga tidak boleh untuk dibedakan karena nanti khawatir riba. Ya, peleter dari sudah ya. Bagaimana kalau ada arisan terus ada uang konsumsi untuk makanan, tapi pada saat penyediaan konsumsi justru nominalnya dikeluarkan lebih uang pribadi dari apa yang dapatkan nominal arisan itu. Ya tadi, kalau konsumsi Allah alam yang saya lihat ini bukan riba ya. Karena emang ini kebiasaan orang Indonesia, dia senang menjamu tamu. Jadi uang konsumsi atau yang kita keluarkan dari uang kita tadi, ini bukan riba, bukan hadiah, karena emang karena orang-orang itu datang kita menjamu mereka. Sebagaimana siapapun datang ke rumah kita jamu mereka. Demikian. Allah alam. Mau tanya tentang MLM, multi level marketing ya. Ketika di sini ada syaratnya download, ada money game ya, misalkan ada pembayaran untuk bisa ikut serta ke sini. Kemudian Anda kalau ingin untung juga harus cari teman yang lain dan dapat uang dari sana. Ini adalah tidak boleh ya. Ini gorornya sudah jelas. Skema Ponzi. Ya, Ponzi tidak diperkenankan. Nah, barakallahu. Bagaimana dengan gadai emas di bank syariah, di mana ada biaya administrasi, biaya penyimpanan dan lain sebagainya? Karena realnya banyak butuh biaya untuk menyediakan tempat penyimpanan dan menggaji petugas ya, apakah termasuk juga? Masalahnya ketika kita gadai emas ya, oh ya ini gadai emas, ya gadai emas, ini dananya sama nggak? Maksudnya setiap bulannya? Kalau sama, maka Allah alam ya, misalnya kita itu menyewa safe deposit box ya, tempat tertentu sewa sekian dan harganya itu sama setiap bulan misalkan 30.000. Ya maka ini hanyalah uang sewa biasa dan ini terpisah dari hutang piutang karena memang ini adalah akad yang selanjutnya. Maka ini Allah alam boleh. Namun yang biasa itu berbeda-beda nominalnya setiap bulan. Kita juga bingung ini kenapa berbeda sedangkan kotaknya sama. Terkadang juga kotaknya kecil ya, tapi ternyata biayanya besar gitu nggak masuk akal. Ini pun perlu kita khawatirkan. Nah, kalau kita ada keperluan, kemudian kita menggadaikan emas di penggadaian syariah atau penggadaian konvensional, bolehkah? Boleh menggadaikan itu di bank konvensional boleh, ya di penggadaian konvensional boleh, di syariah boleh. Yang penting yang pertama tidak ada bunganya, yang kedua nggak ada denda keterlambatan. Nah itu udah si simpel itu kok. Teorinya simpel. Ya kalau prakteknya bisa kita ketemui ya. Ini kalau memang dia sudah ada seperti itu tidak boleh. Ya, dikit lagi ya. Mendapat free ongkir belanja di marketplace yang pakai Shopee, apakah juga riba? Para ustaz kita beda pendapat tentang rekber ya, tentang rekber rekening bersama yang dimiliki escrow yang dimiliki oleh marketplace. Uang yang kita endapkan di Pay itu dipakai oleh mereka atau enggak? Kalau dipakai, kita dapat diskon, dapat voucher dan lain sebagainya, ini pasti riba. Sudah jelas riba. Tapi para asatid kita beda pendapat, dipakai atau tidak. Maka Allah alam, kalau saya pribadi lebih menguatkan pendapat ustaz kita, itu Ustaz Abdul Hakim bin Abdul Abdul dan para asatid yang lainnya, yang mengatakan bahwasanya uang yang mengendap di Pay itu tidak dipakai oleh mereka. Karena dalam peraturan Bank Indonesia itu jelas, ya, dijelaskan tidak boleh dipakai. Maka di sini sudah menjadi hukum bagi kita, ya, ini adalah hanya sebagai kita untuk menjadikan uang fisik menjadi uang digital aja, ditaruh di mereka. Kemudian kita dapat diskon, ini tidak masalah. Yang Allah alam ya. Makanya saya termasuk orang yang membolehkan untuk dapat free ongkir ini. Cuma kalau kita lebih hati-hati, lebih utama. Ya, kita tidak mengambilnya. Allah alam. Ya, poin di ewalat ya. Tadi ya udah jelas. Hadiah bagi nasabah bebas bank syariah ini pun sama. Setiap nasabah yang belum selesai ini tidak boleh. Hadiah itu. Kalau misalnya nabung di bank takut ada bunga. Terus misalnya nabung di rumah atau di celengan takut juga dimakan rayap. Ya tadi. Kalau nggak dimakan rayap, dimakan bapaknya. Nah ini kita belum ada solusi, makanya nggak apa-apa. Kalau saya bahas itu, saya dibahas mengatakan boleh. Yang penting niatnya kita naruh uang, bukan investasi lah. Akhirnya ada bunganya. Naruh uang aja lah, naruh uang. Kemudian ketika ada bunganya, kita minta ya rekening korannya kita minta untuk di print out atau di sini ada ya di bank mobile banking ya kita lihat itu berapa nominal bunganya kita keluarkan.
begitu ya. Karena belum ada solusi kita. Ya, dimakan ayam nanti ya, sama dimakan sama keluarga kita. Bagaimana kalau kita belanja di warung tapi kita lalai dalam membayar, apakah termasuk goror? Bukan goror lagi nih, utang nih, Pak. Boleh kita membeli hadiah? Ini tadi kita katakan ini uangnya harus dikembalikan, harus diberikan ya. Misalkan 20 tahun yang lalu saya lupa bayar, baru ingat sekarang, bayar sekarang. Nah, nanti akan itu di akhirat, Masya Allah. Boleh kita memberi hadiah berupa makanan, barang makanan kepada orang yang telah menolong kita. Bisa pinjam uang atau masukkan anak kita kerja. Yang pertama ya, kalau yang uang tadi kalau udah lunas boleh. Kalau membantu memberikan uang tips kepada orang yang membawa kita kerja, kalau memang itu legal caranya legal nih, legal ya, artinya anak kita itu masuknya enggak ya legal lah, ada ininya dan lain sebagainya, kemudian dipandu oleh dia, tapi secara legal, ini nggak apa-apa kita untuk memberikan tips karena memang ini adalah uang jasa, ini bukan pekerjaan perusahaan, boleh-boleh saja. Kalau dalam hal pajak, misalnya kita tepat bayar lapor pajak contoh, ya kita nggak bicara masalah pajak ya, karena pajak mungkin pernah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kita bicarakan masalah dendanya di sini, kan ada denda nih. Denda itu tidak semuanya terlarang ya. Jadi misalnya begini, kita jadi sebagai guru umpamanya, walaupun ini ya, bagusnya jangan dipraktekkan, tapi ini sebagai hukum aja. Kita ngomong sama murid kita, siapa yang enggak bayar PR, siapa yang enggak kerjain PR, dia bayar 2.000. Atau siapa yang bercanda di kelas, dia bayar 1.000 dendanya itu. Denda ini boleh atau tidak? Boleh. Karena ini bukan denda hutang piutang, demikian pula denda pembelian barang. Ini namanya al-asyartul jazai. Nah, kalau pajak kita ngutang enggak? Enggak ada yang diutang pajak. Ya, ini bukan kita ngomongin pajaknya tentunya ya. Ini kita ngomongin dendanya itu. Ini wallahualam bukan riba. Berbeda dengan pemakaian, semacam listrik. Listrik kan kita minjem tuh. Kalau pasca bayar kan, kemudian ada dendanya, barulah ini riba karena kita menghutang kepada PLN. Ya, bagaimana dengan hukum gaji suami bekerja di instansi pemerintahan, kemudian memiliki pelanggan yang terkadang pelanggan dapat dikenakan denda karena keterlambatan bayaran rekening bulanan. Ya intinya di sini ya ini berbeda transaksi ya. Bagaimana tadi, Allah alam, ya boleh-boleh saja karena ini beda transaksi antara anti dengan orang tadi, suami dengan orang tadi ini berbeda. Seperti tadi saya usahain. Afwan, kalau kita memberikan hutang tapi tidak dibayar-bayar, kita akan dapat pahala sedekah. Tapi kalau kita ikhlaskan, anggap saja sudah lunas ke orang tersebut, apa kita tetap mendapatkan sedekah setiap hari. Yang lebih utama tadi, kita nggak ikhlasin, kita terus lebihin temponya. Lebih utama tuh. Kalau kita ikhlasin, dapat pahala sedekah, tapi sekali aja. Sekali aja. Ya silahkan aja. Kalau pun kita mau apa? Kita mau minta ke dia, tafadhol maka boleh. Kita dapat hadiah door prize berupa uang cash sebesar 10 juta. Namun nggak terima hanya 7 juta karena sudah dipotong pajak. Maka termasuk riba atau bukan? Enggak. Yang ini tidak beruntung aja. Dapatnya 10 juta, ya dipotong sana sini, ya begitulah. Maka begitulah birokrasi di kita. Hukum pakai Shopee Pay, OVO, aduh, udah saya sebutin semua. Terlanjur ya. Shopee Pay, OVO, GoPay, apalagi Dana dan lain sebagainya. Ya, bagaimana hukumnya? Tadi sudah saya sampaikan para ustaz kita berbeda pendapat. Namun kalau ana lebih menguatkan ini boleh digunakan karena memang uang tersebut tidaklah dipakai oleh mereka karena ada peraturan dari Bank Indonesia. Ya, dan bisa dicek ya di tulisan saya di internet juga beberapa tulisan saya untuk masalah ini. Nah, sehingga saya lebih menguatkan untuk boleh menggunakannya. Namun kalau bisa untuk tidak, maka lebih utama tidak diapakannya lebih utama. Ini uang arisan, tadi sudah saya sampaikan ini boleh ya kalau uangnya terpisah dari arisan ini lebih utama. Nah, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsiran wa yakunna atas kajian pada saat ini. Dan mohon maaf ya, sedikit yang kita jelaskan dari pertanyaan ini karena waktu yang sudah habis ya. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kita akhiri kajian kita pada hari ini. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.